pastinya tadi sudah menyampaikan situasi yang terkait dengan ekonomi. Intinya dari rapat tadi makroekonomi Indonesia masih kokoh, tapi tentunya kita terus waspada dan kita terus mencermati dari dekat perkembangan situasi di Timur Tengah. Nah teman-teman, kita di dalam rapat tadi beberapa hal yang dibahas yang terkait dengan masalah geopolitik. Pertama, kita khawatir melihat perkembangan situasi di Timur Tengah. Dan kita yakin bahwa eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Oleh karena itu, upaya diplomatik perlu terus dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh Indonesia. Di dalam kaitan ini, di dalam 2 hari kebelakang kemarin, saya melakukan komunikasi baik melalui telepon, exchanges of messages, dan sebagainya dengan Menteri Luar Negeri Iran, dengan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia, Yordania, Mesir, UAE, Uni Eropa, Jerman, Belanda, dan juga dengan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Tadi pagi Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menelpon saya dan kita melakukan kita berdiskusi mengenai situasi perkembangan di Timur Tengah. 2 hal yang kita sampaikan di dalam semua komunikasi. Dengan pihak-pihak terkait langsung, yang kita minta adalah self-restraint, menahan diri, dan deeskalasi. Pentingnya dilakukan deeskalasi. Sementara dengan teman-teman kita yang lain, misalnya dengan para Menteri Luar Negeri Jerman, Belanda, dan negara-negara Timur Tengah, kita mendorong agar semua dari kita menggunakan pengaruh kita agar eskalasi tidak terjadi. Jadi komunikasi antara para Menteri Luar Negeri terus dilakukan sekali lagi agar pihak-pihak terkait menahan diri dan tidak terjadi eskalasi. Jadi itu yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Kemudian yang terkait dengan pelindungan WNI teman-teman, jadi kita terus dari day one kita terus melakukan komunikasi, koordinasi dengan beberapa kedutaan besar Republik Indonesia, utamanya di Amman, di Tehran, kemudian di Mesir, dan di tempat-tempat lain. Travel advice kita sudah keluarkan pada tanggal 13 April yang lalu. Kemudian hotline juga sudah kita pasang di dalam Twitter Kementerian Luar Negeri, sehingga jika para warga negara Indonesia yang tinggal di tempat-tempat tersebut dapat menghubungi hotline KBRI. Dan kita juga sudah melakukan engagement langsung dengan warga negara Indonesia yang berada di Iran dan juga di Israel pada tanggal 14 April untuk memberikan briefing kepada mereka hal apa yang mereka dapat lakukan jika terjadi sesuatu atau jika eskalasi terus meningkat. Jadi intinya itu teman-teman, sekali lagi kita pantau dari dekat, kita waspada, dan kita terus melakukan upaya diplomatik agar masing-masing pihak menjaga menahan diri, self-restraint, dan kita mencoba untuk bicara dengan sebanyak mungkin pihak untuk menggunakan pengaruhnya agar eskalasi tidak terjadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Dewan Keamanan PBB kemarin tidak menghasilkan sesuatu. Jadi kita akan lihat perkembangannya, komunikasi diplomatik seperti yang tadi saya sampaikan terus dilakukan. Pesan Bapak Presiden tadi 2, yaitu tolong terus lakukan upaya diplomatik agar pihak-pihak terkait menahan diri dan dapat dihindari terjadinya eskalasi. Karena eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Jadi sekarang masing-masing pihak teman-teman sudah mulai menghitung jika terjadi eskalasi maka dampaknya seperti apa terhadap masing-masing negara. Baik harga minyak, harga kebutuhan yang lain maupun nilai tukar dolar dan sebagainya sebagaimana yang kita lakukan pagi ini dan Pak rapat langsung dipimpin oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden. Dari sisi ekonomi Pak Menko Ekonomi sudah menyampaikan, tadi Pak Menko Marves sudah menyampaikan, Wamenkeu juga menyampaikan karena Bu Menkeu sedang ada di Washington untuk rapat World Bank. Ya, jadi itu yang kita lakukan tadi. Oke, makasih.
WNI sejauh ini alhamdulillah dalam keadaan baik, dalam artian tidak terdampak situasi yang ada. Kita terus melakukan pantauan dari dekat dan hampir setiap hari teman-teman Kementerian Luar Negeri mengadakan rapat secara virtual dengan KBRI di wilayah-wilayah yang kira-kira dapat terdampak jika terjadi eskalasi, termasuk contingency plan juga sudah kita buat. Jadi untuk KBRI itulah yang kita lakukan sampai saat ini teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan WNI kita semuanya dalam keadaan selamat. Makasih nggih, makasih. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.